Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sudah berdoa? Sudah menyanyikan lagu wajib? Lagu apa yang dinyanyikan tadi pagi? Oke, bagus. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Nah, hari ini Ibu mau absensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fatih. Kita doakan untuk Fatih semoga lekas sehat. Amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya, bahasa Indonesia. Kalian sudah buka buku halaman 64 dan 65 ya, teks prosedur ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, ini ada lagu layang-layang, kita menyanyikan dulu. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Iya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Menurut kamu yang termasuk teks prosedur dalam lagu layang-layang itu adalah apa? Ya, aku ambil bulu sebatang, kemudian ku potong sama panjang. Iya. Sekarang coba dilihat, dibaca bukunya. Nah, Ibu bertanya, apa itu teks prosedur? Yang bisa jawab, silakan angkat tangan. Siapa? Ayo. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Queen. Oke, selanjutnya. Ya, teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Nah, Ibu bertanya lagi, apa saja tujuan penulisan teks prosedur? Oke, Mika, silahkan. Memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Oke, good. Tepuk tangan untuk Mika. Nah, kemudian siapa lagi yang tahu apa saja ciri-ciri prosedur? Oke, Hilmi. Memuat alat dan bahan yang diperlukan, memuat tahap kegiatan yang berurut, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, menggunakan kata kerja aktif. Oke, sekarang Ibu mau bertanya lagi, kapan kita menggunakan teks prosedur? Oke, Asipa. Membuat resep masakan, menjelaskan aturan permainan, pembuatan paduan eksperimen, sainis, memberikan arah atau panduan. Oke, nah siapa yang bisa menjawab urutan dalam menulis teks prosedur? Oke, Nizam. Urutan teks prosedur itu dimulai dari judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, tip atau kesimpulan. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, terima kasih. Ada Hilmi, ada Mika, ada Syifa, ada Queen, dan Nizam. Terima kasih ya. Siapa yang sudah pernah makan mie instan? Iya. Siapa yang bisa menceritakan bagaimana cara pembuatan mie instan? Oke, Firzan, gimana cara pembuatan mie instan? Rebus air sampai mendidih. Iya. Masukkan mie. Tunggu beberapa menit. Angkat. Taruh bumbunya. Diaduk. Diaduk. Terus jadi. Terus
harus jadi deh. Iya, tepuk tangan untuk Firzan. Oke, tapi kita tidak boleh setiap hari ya makan mie instan ya. Oke, baik. Anak-anak, sebelum mengerjakan LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam materi teks prosedur hari ini? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Ibu akan memberikan LKPD hari ini. Makanan kesukaan ya. Ini membuat makanan kesukaan. Abizar kelompoknya membuat gado-gado. Nizam kelompoknya cara membuat telur dadar. Wahyu membuat mie goreng telur, nasi goreng telur, dan es sop buah. Ayo. Nulisnya di sini boleh. Di dalam sebuah gambar ini ada tulisannya ya yang termasuk dalam struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul, kemudian yang kedua ada alat dan bahan, kemudian yang ketiga ada langkah-langkah pembuatan. Oke? Ya. Didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, bisa juga yang ini menuliskan yang di sini, yang ini di sini. Oke, ayo. Iya, kelompoknya. Nama kelompoknya. Oke. Nggak apa-apa di sini sambil menulis juga. Saling berdiskusi boleh. Silakan bagaimana cara membuat telur dadar, gado-gado, sop buah, nasi goreng, dan mie goreng. Yang sudah selesai nanti boleh presentasi ya. Maju ke depan. Kak Kartini, ayo boleh maju presentasikan. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok LA Kartini yang beranggotakan 6 orang yang bernama Dafa, Syifa, Alvaro, Hania, Akbar, Iva. Di sini kami akan membacakan bahan-bahan, alat, dan tata cara membuat es buah. Pertama-tama siapkan alat masaknya. Yang kita butuhkan adalah wadah untuk tempatnya, bisa untuk memotong buah-buahannya, sendok, itu centong untuk mengaduk. Kedua, kita siapkan bahan-bahannya. Bahan yang kita butuhkan adalah buah apa saja, bisa semangka, pir, apel, buah naga, atau yang lainnya. Susu kental manis untuk pemanisnya, sirup apa saja untuk menambahkan rasa manisnya, air, dan es batu. Cara membuatnya, masukkan es batu ke dalam wadah, potong buah-buahnya, setelah itu masukkan susu dan kental manis. Dan langkah terakhir, masukkan sirup ke dalam wadah, aduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih untuk kelompok RA Kartini. Beri tepuk tangannya. Oke, ada lagi kelompok siapa yang mau maju? Ada lagi? Nizam kelompoknya? Hilmi kelompoknya? Oke, ayo.
Oke, ayo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jenderal Nasution ingin mempresentasikan membuat nasi goreng. Pertama-tama ada nasi, 2 siung ayam bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 butir telur, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, garam, dan lada secukupnya. Terakhir ada minyak goreng. Cara membuatnya, panaskan minyak di wajan, tumiskan bawang merah dan bawang putih hingga harum dan sedikit kecoklatan. Masukkan telur lalu orak-arik hingga matang. Tambahkan topping tambahan seperti ayam, sosis atau sayur. Tumis sebentar. Masukkan nasi putih. Aduk rata hingga tidak ada gumpalan. Tambahkan kecap manis, saus tiram. Tambahkan garam dan lada, aduk hingga semua bumbu merata dan nasi berwarna kecoklatan. Cicipi rasa, tambahkan bumbu jika perlu. Sajikan panas dengan irisan mentimun, tomat, dan kerupuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Nasution ya. Oke, selanjutnya yaitu mengerjakan evaluasi ya. Nih Bu kasih evaluasi, nanti kalian kerjakan di sini ya. Iya, 3, 4. Oke, ayo dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai evaluasinya? Oke, ayo mari kita koreksi bersama ya. Kita koreksi bersama-sama ya untuk evaluasi. Saat membuka kardus barang elektronik yang dibelinya, Silvi menemukan buku kecil yang berisi teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Iya, betul. Pintar. Teks yang berisi langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Next. Yeay, lanjut ya. Perhatikan urutan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tutup semua aplikasi yang digunakan. Yang kedua, klik logo Windows 10 di pojok kiri bawah. 3, pilih shutdown. 4, tunggu beberapa saat hingga laptop mati. Urutan langkah-langkah di atas adalah teks contoh, teks prosedur. Yang mana? Iya, cara mematikan laptop. Yeay, benar. Kemudian baca Rafa, nomor 3 Rafa dibaca. Tolong.
tepung tapioka dan tepung terigu, lalu uleni hingga kalis. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat kecil lalu rebus dalam air mendidih. Setelah adonan cilok mengembang, ambil dan kukus di panci sampai matang. Apa yang harus dilakukan setelah adonan tepung dan bumbu diuleni hingga kalis? Apa yang harus dilakukan setelah adonan tepung dan bumbu diuleni hingga kalis? Apa? Jadi bulat-bulat kecil. Apa yang mana? Menghaluskan bumbu. Iya, adonan dibentuk menjadi bulat-bulat kecil. Benar. Selanjutnya nomor 4, siapa? Berikut struktur. Ayo, siapa? Yang mau coba nomor 4. Ayo, siapa? Asipa sudah. Yuk, Dava. Ayo, oke, Dava nomor 4. Berikut ini struktur ini teks Isi teks. prosedur dengan urutan yang benar adalah Yang mana yang benar? Yang D. mana? Apa saja? judul, alat, bahan, langkah-langkah dan penutup. Oke. Berikut ini struktur isi teks prosedur dengan urutan yang benar adalah yang mana yang benar? Iya. Oke, benar. Judul, alat, langkah pembuatan dan penutup ya. Nomor 5 siapa? Wahyu. Oke, mau coba Wahyu nomor 5. Pertama-tama buat terlebih dahulu kerangka layangan. Siapkan 2 ruas bambu dengan panjang sekitar 100 cm dan 60 cm. Selanjutnya letakkan bambu secara menyilang. Duplikat teks di atas termasuk salah satu struktur teks prosedur yaitu Yang mana? Pertama-tama buat terlebih dahulu kerangka layangan. Siapkan 2 ruas bambu dengan panjangnya sekitar 100 cm dan 60 cm. Selanjutnya, letakkan bambu secara menyilang. Cuplikan teks di atas termasuk salah satu struktur teks prosedur yaitu langkah-langkah. Oke, good ya. Pintar semuanya. Oke, selanjutnya yaitu sekarang refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Bagian kegiatan pembelajaran apa yang paling menyenangkan dan berkesan? Coba. Saat apa yang menyenangkan? Saat apa menurut Fatir? Saat apa yang paling menyenangkan? Bagian yang mana? Bagian kegiatan yang mana? Evaluasi. Oh, bagian evaluasi ya. Sangat menyenangkan menurut Fatir. Oke, good. Kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, teks prosedur adalah tulisan yang mencangkup, yang memuat petunjuk secara urut ya dalam menghasilkan suatu. Nah, apa saja struktur teks prosedur? Yang pertama, judul. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, yang keempat, iya, penutup atau kesimpulan. Nah, oke. Teks prosedur membantu kita melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah, rapi, dan beraturan. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk selanjutnya besok adalah materinya imbuhan ya, imbuhan ya. Nah, setelah pembelajaran marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu doakan semoga kalian sukses.